Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Hadi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali mengenai struktur antrian dan contoh kasus. Pada video saya sebelumnya saya sudah memberikan contoh kasus. Pada kesempatan ini saya akan tambahkan lagi contoh kasus agar pemahaman kita tentang metode antrian bisa lebih optimal. Namun sebelumnya saya akan membahas dulu masalah struktur antrian. Nah, umumnya sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda. Ya, menurut Hiller dan Lieberman, sistem antrian itu terdiri dari 4. Ya, yang pertama adalah sistem pelayanan komersial, yang kedua sistem pelayanan bisnis industri, yang ketiga sistem pelayanan transportasi, dan yang keempat sistem pelayanan sosial. Ya, sistem pelayanan sosial ini bisa saya berikan contoh seperti pada saat kita mendaftar untuk mendapatkan kartu SIM misalnya, mendapatkan kartu SIM dan STNK. Juga kalau kita berkunjung ke kantor pos untuk mengirim barang atau mengirim surat misalnya, ya. Contoh lainnya adalah rumah sakit, puskesmas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara sistem pelayanan komersial ini mencakup aplikasi yang sangat luas seperti restoran, kafetaria, toko-toko, ya, salon atau barbershop, ya, butik, supermarket, dan sebagainya. Sedangkan sistem pelayanan bisnis industri ini mencakup beberapa hal, ya, yang antara lain lini produksi, sistem material handling, sistem penggudangan, dan sistem informasi komputer. Nah, atas dasar sifat proses pelayanannya, maka antrian dapat diklasifikasikan fasilitas pelayanannya dalam beberapa susunan saluran atau channel. Biasanya apakah itu satu atau beberapa, atau bahasa asingnya adalah single atau multiple, single or multiple. Dan ada fasenya juga bisa single or multiple, yang mana saluran tersebut akan membentuk suatu struktur antrian yang berbeda-beda, ya. Kemudian istilah saluran dan atau channel menunjukkan jumlah jalur atau tempat untuk memasuki sistem pelayanan, yang juga menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan. Kemudian istilah fase digunakan untuk jumlah tempat-tempat pelayanan atau station pelayanan, di mana para pelanggan harus melaluinya sebelum pelayanan dinyatakan lengkap. Nah, di kesempatan ini saya akan memperkenalkan struktur antrian yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama adalah single channel, single pass, ya. Jadi ada populasi, ya, kemudian masuk ke dalam antrian dan akan dilayani oleh satu tempat pelayanan, kemudian akan keluar setelah pelayanannya dinyatakan selesai, ya. Jadi ini single channel, single pass, ya.
satu saluran dan satu tahapan pelayanan. Nah, struktur yang di bawah ini agak berbeda, ya. Dimana perbedaannya adalah ada di sini, ya. Perbedaannya ada di sini, dimana pelayanannya terdiri dari 3 server atau pelayanan, ya. Sedangkan yang di atas tadi hanya satu. Kemudian, ya, yang sama adalah dia atau struktur ini masuk kategori satu saluran, ya. Masuk kategori satu saluran. Ini biasanya contohnya pada kasus misalnya Anda ingin mendapatkan SIM, ya. Anda harus melalui beberapa tes tertulis, tes praktek, dan seterusnya, ya. Tetapi yang di atas saya lupa tadi berikan contoh. Ini contohnya misalnya Anda misalnya pergi menonton, ya, di XX1 misalnya, ya. Ini menggunakan single channel, single pass. Atau mungkin ada event-event tertentu, Anda akan dilayani mungkin oleh satu server saja dalam satu tahapan. Jadi Anda mengantri sekian panjangnya, kemudian akan dilayani oleh satu pelayanan. Mungkin juga ada 2 pelayanan, ya. Tapi pada contoh ini adalah menggunakan satu pelayanan saja. Sementara contoh ketiga atau struktur ketiga adalah multi-channel single pass. Nah, multi-channel single pass ini yang membedakannya adalah pelayanannya, ya. Pelayanannya lebih dari satu, ya. Lebih dari satu. Sedangkan proses antrinya itu sama, tetapi pada multi channel ini ada penambahan, ya. Kemudian yang lainnya adalah pelayanannya ini hanya dilakukan sekali saja. Maksudnya pelanggan yang datang ke dalam antrian akan dilayani oleh karyawan atau petugas yang telah ditunjuk selama sekali saja. Jadi single fast. Setelah dinyatakan lengkap pelayanannya, maka setiap pelanggan atau customer yang menggunakan server masing-masing akan keluar karena satu kali tahapan pelayanan saja. Ya, misalnya ini saya ambil contoh pada kasus ketika Anda pergi ke bank misalnya, ya. Pergi ke bank, Anda harus duduk ngantri. Maaf, tadi ambil nomor antrian terlebih dahulu, kemudian duduk, kemudian akan dilayani 2 atau 3 teller, ya. Nah, bagaimana dengan struktur yang terakhir ini? Struktur terakhir ini adalah kombinasi dari struktur-struktur sebelumnya yang terdiri dari beberapa channel dan beberapa fase pelayanan, ya. Ini yang membedakannya. Kalau tadi hanya sampai di sini, ya, customer selesai atau keluar dari sistem antrian. Tetapi dalam multi channel multi fase struktur ini, pelanggan atau customer akan dilayani lagi, mungkin masing-masing akan dilayani satu kali lagi, ya, atau 2 kali, maksud saya. Kemudian customer akan keluar dari sistem, ya. Begitu pula customer lainnya, mungkin ada 2 sampai 3 pelayanan yang harus dilakukan. Contoh kasus ini, misalnya Anda ke rumah sakit ingin mengambil surat keterangan sehat, ya. Anda akan melihat penerapan struktur antrian ini di rumah sakit, ya, ketika Anda mengurus surat keterangan sehat, ya. Dan masih banyak contoh-contoh lain
yang mana tahapan maksud saya pelayanannya banyak, tetapi setiap pelayanan membutuhkan beberapa kali konsumen harus masuk ke tahapan pelayanan lainnya ya. Setelah itu kalau sudah selesai atau dinyatakan lengkap pelayanannya, maka pelanggan akan keluar dari sistem antrian. Baik, pada contoh kasus kali ini saya akan memberikan sebuah contoh di mana ada sebuah perusahaan Sahdi mempekerjakan 3 orang karyawan pada bagian customer service untuk menangani permasalahan pelanggannya melalui call center. Nah, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan adalah 0,5 menit. 0,5 menit dengan catatan bila tidak diperlukan waktu untuk menunggu ya. Kemudian semua kondisi mengikuti distribusi eksponensial. Selama waktu tertentu yaitu 8 jam kerja, perusahaan ini menerima total 1.750 permasalahan pelanggannya. Nah, analisis permasalahan yang dihadapi perusahaan ini dapat dihitung dengan atau dianalisis dengan beberapa tahapan ya. Kita bisa melihat dulu ya untuk menyelesaikan masalahnya perusahaan Sahdi ini. Kita bisa analisa dari sisi tingkat kedatangan panggilan per jamnya, kemudian tingkat utilitas karyawannya, kemudian jumlah pelanggan rata-ratanya untuk dilayani, kemudian jumlah pelanggan yang ada dalam sistem, waktu rata-rata pelanggan dalam antrian dan sistem, serta probabilitas untuk menunggu. Nah, mari kita selesaikan bersama-sama masalah yang dihadapi oleh perusahaan Sahdi ini. Pada pertanyaan A ya, berapa tingkat kedatangan panggilan per jam? Ya, berapa tingkat kedatangan panggilan per jamnya? Nah, penyelesaiannya adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menerima pelanggan itu pada kasus tadi kita peroleh data 0,5 menit. Nah, untuk mencari new-nya, karena ini adalah salah satu notasi yang digunakan pada formula antrian, ini penting untuk dicari karena kesalahan ya, catatan sedikit, kesalahan menentukan new ini maka akan berdampak kepada kesalahan analisis selanjutnya. Jadi sekali lagi tolong difokuskan pencarian nilai ini dengan baik. Baik, kita kembali ke kasus. New sama dengan setengah ya, 0,5 saya bisa sederhanakan menjadi setengah, 1/2. Kalau saya langsung kalikan saja dengan jumlah menit per jamnya ya, karena ini 0,5, ini 0,5, setengah ini sama 0,5. Jadi untuk mendapatkan berapa pelanggan per jamnya, maka 0,5 ini saya kalikan dengan 60 dalam 1 jamnya, karena ukuran new ini adalah unit per jam. Jadi untuk mendapatkan berapa pelanggannya, saya kalikan dengan 60. Jadi 0,5 kali 60 sama dengan 120 unit per jamnya, atau 120 pelanggan per jamnya yang masuk ke dalam yang masuk melakukan calling ke perusahaan Sahdi ini. Kemudian tingkat kedatangan ya, tingkat kedatangannya tadi kita peroleh datanya ada 1.750 ya panggilan, kemudian dibagi dengan 8 jam kerja ya, sama dengan
218,75 unit per jam ya. Ini adalah hasil dari perhitungan lambdanya. Jadi itu untuk mendapatkan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menerima pelanggan. Berikutnya, kita akan hitung tingkat utilitas karyawan. Jadi kita mau cari tahu seberapa besar persentase daripada daripada pekerjaan karyawan yang dimiliki oleh atau yang dipekerjakan oleh perusahaan Sahdi ini. Kita bisa hitung dengan formula sebagai berikut. P sama dengan lambda per S new ya. S new. S-nya ini apa? S-nya ini adalah jumlah karyawannya ya. Jumlah karyawannya. Tadi kita masih ingat ada struktur. Kebetulan pada kasus ini adalah 3 orang ya, servernya jadi atau karyawan yang menanganinya, maka kita masukkan angka 3 itu ke dalam set S ini ya. S ini. Nah, setelah kita dapat menyelesaikan di bagian A, ini akan mempermudah kita menyelesaikan menyelesaikan hal-hal yang akan kita analisa pada kasus ini selanjutnya. Baik, saya kembali ke sini. Jadi kita masukkan angka-angka semuanya, kita tambahkan yang ini tadi ya. 3 ini ditambahkan karena ada 3 karyawan yang menangani permasalahan pelanggan ya. Ada 3 karyawan yang dipekerjakan oleh Sahdi, perusahaan Sahdi untuk melayani keluhan pelanggannya. Baik, jadi 218,75 dibagi 3 kali 120 pelanggan sama dengan 0,6076. Dengan kata lain, bahwa karyawan Sahdi ketiga-tiganya ini ya, persentase waktu penggunaan kerjanya lebih dari 50%, yaitu 60,76%. Masalah selanjutnya atau analisis yang ingin kita cari selanjutnya adalah jumlah pelanggan rata-rata menunggu untuk dilayani. Ya. Caranya adalah P0 ya. Ini rumusnya P0 sama dengan 1 per lambda per new dan seterusnya sampai ke sini. Ya, ingat S ini adalah jumlah karyawan. Jadi ini ketambahannya pada formula ini ya. Pada formula probabilitas atau P0-nya ya. Nah, ini coba Anda perhatikan dengan baik. Nah, tadi kita sudah peroleh beberapa data. Di antaranya adalah jumlah karyawan ya. Kemudian kita akan coba cari di sini ya, karena dia menggunakan faktorial. Ini ada tanda seru, ini ada faktorial ya. Nah, faktorial ini misalnya kalau 2 ya, sampai contoh berarti 2 kali 1 itu sama dengan 2 juga ya. Kemudian faktorial 3 itu 6, yaitu 3 kali 2 kali 1. Anda bisa lihat pada buku teks ya, matematik atau statistik di bagian lain ya. Yang jelas pada rumus ini faktorial itu masuk ke dalam formula, sehingga Anda harus berhati-hati menerapkannya ya. Kemudian memasukkan angka-angka lambda,
new-nya berapa, dan seterusnya. Singkatnya adalah kita masukkan seluruh angka-angka itu, Anda bisa perhatikan ya. Kemudian ini langkah ketiganya, diperoleh nilai seperti ini ya. Jadi probabilitasnya tidak ada panggilan, yaitu sebesar 0,1417, berarti sekitar 14% lebih ya. Probabilitas tidak ada panggilan. Nah, sekarang kita coba ke masalah D ya. Berapa jumlah pelanggan dalam sistem ya pada kasus perusahaan Sahdi ini? Berapa jumlah pelanggan dalam sistem ya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, rumusnya ini berbeda lagi, tetapi notasi yang di dalam sudah kita kenal sebelumnya ya. Ini ada P0 tadi yang kita cari, jadi kita cari itu angkanya ini ya. Saya dari belakang ke depan saja. Ini lambda sudah kita cari tadi, sudah dapat, new juga, S nya juga sudah ya. Faktorialnya tadi sudah saya jelaskan kembali tadi ya, maksud saya sudah jelaskan, maaf. Nah, singkatnya, setelah kita masukkan semua angka-angka tadi, hasilnya adalah seperti ini ya. Ingat, pada kasus ini ada 3 karyawan ya, jadi S-nya adalah 3. Anda harus masukkan. Kemudian secara singkatnya bisa kita lihat di tahapan perhitungan akhir pada rumus ini ya, akan diperoleh sebesar 0,5647 pelanggan saja. Jadi kurang dari 1 ya. Jadi pada kasus ini tetap kita anggap bahwa ada 1 pelanggan ya setiap waktunya. Karena tidak mungkin manusia ada 0,5 ya. Itu yang Anda harus catat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini sekitar 1 ya, ada 1 orang pelanggan. Jadi tadi itu adalah jumlah pelanggan dalam sistem ya, sekitar 1 orang saja dalam sistem ya. Kemudian waktu rata-rata dalam antrian ya. Waktu rata-rata dalam antrian kita coba cari juga dengan waktu rata-rata dalam sistem bagaimana. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, saya dapat di sini. Jadi kita untuk dalam antrian ya, untuk dalam antrian ini rumusnya begini, seperti ini. Jadi ada nilai LQ yang kita sudah kerjakan tadi, kita tambahkan dengan lambda per new ya, kita tambahkan itu. Jadi hasilnya adalah seperti ini ya, yang kita peroleh. Hasil akhirnya adalah 2,3876 pelanggan ya. Kemudian berikutnya kita akan lihat bagaimana waktu dalam sistem ya. Waktu dalam sistem rumusnya adalah seperti ini ya. Dalam seperti ini. Perlu jadi catatan, di sini ada beberapa notasi yang digunakan. Saya kira sudah familiar dari penyelesaian sebelumnya, jadi tidak perlu saya jelaskan ya. Kita bisa langsung ke penyelesaian atau tahapan berikutnya. Di sini kita bisa lihat cara, Anda perhatikan cara memasukkan angka-angkanya. Namun yang menjadi catatan sekali lagi adalah S-nya ya. S-nya ini adalah jumlah karyawan ya. Berarti kalau S-nya maksud saya kalau karyawannya 4, tentunya S-nya adalah 4. Kalau karyawannya 5, berarti S-nya adalah 5 ya.
Itu catatan penting dalam mengerjakan kasus seperti ini. Kemudian saya ke penyelesaian berikutnya. Singkatnya, pada kasus ini diperoleh waktu dalam sistem selama 9,3 detik, ya, 9,3 detik. Kemudian ada rumus berikutnya lagi, ya, yaitu waktu dalam sistem. Maaf, tadi itu waktu dalam antrian, ini waktu dalam sistem, ya, waktu dalam sistem. Nah, waktu dalam sistem kita bisa peroleh ketika waktu dalam antrian kita dapatkan angkanya, ya. Mohon maaf, tadi itu penyelesaian waktu dalam antrian, ya, yang slide sebelumnya yang saya sudah jelaskan tadi, ya. Jadi kita tidak bisa kerjakan waktu dalam sistem ini, waktu rata-rata pelanggan dalam sistem, ketika kita belum menyelesaikan waktu dalam antrian. Jadi rumusnya adalah seperti ini, ya. Singkatnya, nilai Q kita sudah dapatkan, kita sisa masukkan angka-angka lainnya sesuai dengan formula yang ada, ya. Singkatnya, diperoleh angka sebesar 39,28 detik. Jadi waktu rata-rata pelanggan dalam sistem lebih besar dibanding dengan waktu dalam antrian. Seperti ini kita bisa lihat. Jadi ini waktu dalam antrian 9,3 detik, sedangkan waktu dalam sistem adalah 39,28 detik saja pada kasus ini. Kemudian terakhir kita coba cari lagi probabilitas, ya, probabilitas waktu menunggu, ya, probabilitas waktu menunggu. Berapa persentase pelanggan itu menunggu? Ya, mari kita cari sama-sama. Baik, pada kasus ini rumus untuk probabilitas waktu menunggu pelanggan itu bisa kita peroleh dengan rumus seperti ini atau formula seperti ini, ya. Anda perhatikan baik-baik. Sekali lagi, kalau Anda perhatikan, Anda tidak asing lagi notasi-notasi yang ada di dalam formula ini. Jadi saya tidak perlu jelaskan lebih detail karena tadi S-nya sudah diketahui, P0-nya, lambda, nu-nya, ya, lambda, nu-nya, S-nya sudah kita ketahui bersama. Hanya perlu hati-hati menghitungnya, ya. Jangan sampai overlap. Overlap maksudnya kita perlu hati-hati, ini dulu dikerjakan, kemudian yang kelompok formula ini, ya. Kalau saya bagi formula ini ada dua kelompok, yaitu yang kelompok pertama yang ini, kita harus masing-masing bagi, kemudian ya kalikan dengan pangkat yang ada di sini, pangkat 3 tentunya. Kemudian kelompok berikutnya adalah yang ini. Jadi selesaikan masing-masing dulu, baru kita kalikan. Mendapatkan angka sebesar 0,3646. Jadi dengan kata lain, probabilitas atau persentase waktu menunggu sebesar 36,46. Jadi demikian beberapa penjelasan singkat saya mengenai kasus perusahaan Sahdi, ya. Nah, kesimpulannya pada kasus ini adalah diperoleh data mengenai sistem antrian, yaitu tingkat kedatangan panggilan di customer service sebanyak 120 pelanggan per jamnya. Kemudian tingkat optimalisasi penggunaan karyawan sebesar 60,76%,
Sementara itu persentase tidak ada panggilan sebesar 14,17%. Kemudian jumlah pelanggan yang menunggu untuk dilayani dan sedang dalam sistem masing-masing sebanyak 0,5647 dan 2,3876 pelanggan. Sedangkan waktu pelanggan rata-rata dalam sistem lebih lama dibandingkan dalam antrian, yakni masing-masing 39,28 dan 9,3 detik. Sementara itu, persentase pelanggan yang menunggu sebesar 36,46%. Demikian kesimpulan pada kasus ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda dalam mengerjakan kasus yang diberikan oleh dosen Anda pada metode antrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.